Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi sistem komputer. Definisi sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang paling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Klasifikasi komputer dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah, kemampuan komputer, ukuran fisik, dan bidang masalah. Berdasarkan jenis data yang diolah, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif, komputer hibrid kombinasi komputer analog dan komputer digital. Berdasarkan kemampuan komputer dibagi menjadi 3, small scale komputer, medium scale komputer, large scale komputer. Dan berdasarkan ukuran fisik dibagi menjadi 2, komputer mini dan komputer mikro. Dan berdasarkan bidang masalah dibagi menjadi 2, special purpose computer dan general purpose computer. Konfigurasi komputer. Komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hardware, peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Software, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Brainware, orang yang menggunakan komputer. Konfigurasi hardware terdiri dari input device, process device, dan output device. Ini skemanya, input, lalu masuk proses, keluar output. Dalam proses ini ada konversi, ada binary, dan segala macam. Di sini ada lebih detailnya, disebut peripheral device, ada input seperti keyboard, mouse, joystick, like pen, dan sebagainya. Lalu proses device, ada RAM, memory, ROM, ada CPU, ada ALU, dan sebagainya. Lalu output device, ada monitor, printer, plotter, dan sebagainya. Keterangan gambar tadi adalah control unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Lalu arithmetic dan logic unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. RAM, random access memory, memori yang membaca dan menulis. ROM, read only memory, memori yang dapat membaca apa saja. Jenis-jenis RAM. SRAM, static RAM, DRAM, dynamic RAM, NVRAM, FRAM, ferroelectric RAM. Jenis-jenis ROM, ROM, programmable ROM, EFROM, erasable ROM, EFROM, electrically erasable programmable ROM. Control unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Ini bagiannya atau diagramnya. Lalu arithmetic and logic di dalam prosesor ya. Kita lanjut ke sistem operasi atau operating system. Fungsi dasar menjadwalkan tugas, mengolah sumber daya dan perangkat lunak, serta perangkat keras, menjaga keamanan sistem, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, menyimpan catatan pemakai, menangani interrupt. Bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini adalah bahasa tingkat rendah, contohnya bahasa mesin dan rakitan. Bahasa tingkat menengah, middle level language, contohnya bahasa C. Bahasa tingkat tinggi, high level language, contohnya basic, COBOL, Pascal, Algol, Python. Program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contohnya Lotus 123, DBase, dan Wurzer. Atau seperti yang kemarin aplikasi perkantoran. Nah, berikutnya adalah brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu operator, seseorang yang dapat mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan.
Programmer, seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Sistem analis, seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Mungkin cukup sampai di sini untuk materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.